virusnya nggak nurut dengan yang berubah dirinya menjadi kayak lain dan inilah yang pertama berubah dan akhirnya dia bisa hidup kita. Ini cerita pendeknya. Jadi mungkin kalau kita bayangkan itu kayak dulu bagi aslinya dia hidup nyaman di binatang, tetapi karena pola hidup manusia itu yang mereka menyebabkan ini istilahnya crossing spesies baru. Jadi spesiesnya pindah. Nah ceritanya kesini nih, kita hidup dengan virus, dengan bakteri, sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan? Ini apa? Persiapannya intinya adalah meskipun virus itu menginfeksi kita, tetapi pada kenyataannya pengaruhnya terhadap manusia itu tidak banyak. Buktinya kita banyak sehat kan ya, dan banyak kena seperti itu. Insya Allah semua yang mitra dari sini, kalau yang sehat semua bisa datang ke sini pasti. Sehat badannya, sehat juga semangatnya untuk belajar. Ini ceritanya dari jadi ada invasi bakteri, ada invasi virus, ada ini, ada invasi parasit. Nah, Allah itu ciptakan tubuh kita itu dengan suatu sistem pertahanan. Oh ini Sistem pertahanannya kayak gini nih. Ini udah ada di tubuh. Sudah ada di tubuh manusia. Oke. Berarti apa ya Allah bikin tantangan juga sebenarnya Allah juga udah siapkan. Iya. Sebenarnya virus itu tidak semuanya jahat. Kadang-kadang kita tahu bagaimana misalkan ada benda asing, contohnya transplantasi jaringan dan sebagainya. Oh tidak cocok, makanya kemudian. Oh oke. Jadi sebenarnya virus itu banyak digunakan untuk kedokteran. oh ada juga virus yang baik gitu. Bermanfaat lah ya. Bermanfaat. Dan Allah berikan kita kekuatan dalam bentuk sistem pertahanan. Pertahanan pertama itu adalah kulit. Kulit kita itu susah sekali ditembus. Kemudian yang kedua adalah sistem mukosa. Jadi kita itu banyak kelenjar yang menghasilkan sel-sel darah putih yang tugasnya adalah melawan penyakit, melawan bakteri, kuman yang masuk ke tubuh. Kemudian Mukosa itu ada di mana posisinya? di yang dilewatin ya kalau misalnya lolos kulit berarti mukosa. Ini ada sistemnya banyak. Nah, imun sistem itu apa? Yaitu kemampuan dari tubuh melawan penyakit yang disebabkan oleh ini organisme atau malfungsi sel yang tidak berfungsi dengan bagus atau partikel lain yang diserang kita kemasukan ini, kemudian kalau merasa bersin. Nah, Bapak Ibu merasakan kalau udah mulai merasa bersin gitu kan, itu sebenarnya tubuh kita melawan dalam bentuk apa? Bentuknya bersih. Oh demam itu bukan sakit juga, tapi malah pertahanan diri. Ya karena ada. Oh, ya seperti itu. Pokoknya intinya Allah itu sudah ciptakan tubuh kita untuk kemampuan melawan. Oke. Ya. Nah, imun sistem itu adalah hal yang paling esensial untuk kita bertahan. Tanpa imun sistem ya udah kita udah perangnya udah kalah lah. Melawan berbagai macam. Makanya kita harus menjaga agar sistem imun kita dalam kondisi yang baik. Bapak Ibu mungkin pernah merasakan ya, misalkan di dalam satu keluarga flu, ada yang kena, ada yang enggak. Padahal sama-sama kena flu-nya, maksudnya kontaknya sama. Rata-rata yang kena ini yang bagaimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman berhubungan dengan flu? Atau teman apa ya, teman dekatnya, teman kantornya, iya ini kenapa ini enggak? Itu biasanya kalau kita kondisinya sangat sehat sekali, ya kita nggak apa-apa. Berarti Tetapi nggak ketularan. ya ketularan, intinya ketularan, tertular gitu ya, ketularan lah ya. Dan ini sih saya
Nah, jadi tahapannya adalah terjadi invasi, jadi virus atau bakteri kita, kemudian di dalam tubuh kita itu mendeteksi, saya kena virus ini, kemudian tubuh itu akan mengeluarkan sistem pertahanannya. Misalkan antibodi, dia memproduksi antibodi dan sebagainya, akhirnya tubuh kita itu memberikan respon, akhirnya bertahan. Makanya tidak salah kalau dikatakan kalau orang kena infeksi virus tidak ada obatnya. Karena sebenarnya tubuh juga udah punya pertahanan. Kalau pun kena, tinggal lihat kita bagus. Jadi tidak menyebabkan dia mengalami gejala yang parah, kan parahnya. Tapi sebenarnya tubuh kita itu nggak pasrah-pasrah banget. Masih ada. Punya kementerian kesehatannya. Oke, jadi yang selalu siap gitu. Ya, Tapi siap. Nah, Kementerian Pertahanannya kerjanya bagus. oke. Jadi apa ketersiapannya ya? Ya. Kementerian Pertahanan ini seberapa siap nggak sih buat menerima virus-virus? Jadi kalau digambarkan kayak ini, infeksi sama sistem imun. Kalau ini seimbang, berarti ya sudah selesai. Kalau infeksinya lebih kuat, berat, terjadilah yang namanya disease, penyakit. Jadi kalau virus itu dia itu infeksinya, kemudian virulence itu kekuatan virus dalam menyerang. Nah, virus itu punya kekuatan masing-masing. Nah, termasuk yang corona ini kekuatannya untuk menyerang tinggi sekali seperti itu. Nah, dibagi dengan imun. Kalau beda nih, corona virus juga punya level punya namanya. level yang kelas I, kelas A. Oh, gitu. Corona ini termasuk yang level tinggi gitu. Ya, Berarti termasuknya SARS, kemudian Ebola dan sebagainya. makanya penyebarannya jadi Penyebarannya kuat cepat. sekali karena memang virusnya tipe yang kuat. Nah, ini tadi. Ini faktor pembaginya ini adalah sistem imun. Artinya apa? Kalau sistem imun kita bagus, berarti nilai dari penyakitnya menjadi kecil karena dibagi dengan angka besar. Gitu ya, itu hitungan. Oh, jadi intinya kalau virusnya kuat, imunnya juga harus kuat. Kuat. Musuhnya kuat, kemudian pertahanannya harus kuat Kuat. juga. Gitu. Ya. Nah, makanya mengurangi dari serangan virus itu sebenarnya virus itu tidak bisa diobatin. Yang dibutuhkan itu adalah penanganan dan pencegahan. Nah, pencegahannya yang sekarang itu menyebabkan banyak sekali stroke itu kan apa? Masker. Satu lagi apa? Nah, berarti yang pakai masker itu hanya orang kaya gitu. Di Jakarta ada masker khusus sekali udah, ya seperti itu. Kemudian cuci tangan. Fungsi dari cuci tangan itu adalah untuk mencegah tangan-tangan kita yang tanpa sengaja mengenai kuman atau bakteri atau virus itu, kemudian kita makan. Kan sudah tidak melewati kulit lagi nih, melewati mulut penyebarannya. Makanya rajin cuci tangan, apalagi yang suka wudhu ya, jaga wudhu itu sebenarnya kita memperbanyak mencuci tangan. Nah, kemudian cuci tangan. Jadi lengkap ya, lebih banyak. kemudian tidak dikontak dengan ibarat COVID-19 ini adalah sebenarnya melalui droplet yang sering dengar himbauan Kementerian Kesehatannya. Jadi dia itu virusnya kan ada di dalam. Kalau penyebarannya cuma pegangan sih enggak. Tetapi kalau sampai ada luka, nanti itulah ya. Jadi apa virusnya ada di dalam ludah itu tuh. Iya. Makanya cuci tangan. Ataupun kalau yang karena bisa jadi bukan coronavirusnya, tetapi kita kena kuman.
Kemudian terakhir, bagaimana cara meningkatkan sistem imun tubuh? Kan tadi sistem imun Kementerian Pertahanannya kita harus ditingkatkan. Berarti beli senjata yang banyak lah ya. Ya, harus punya kesenjataan. Nah, ini kalau membantu sistem imun secara medis itu karena penyebab jatuhnya sistem imun kan karena bisa bakteri, sama virus ya. Kalau bakteri itu dikasihnya antibiotik. Jadi kalau bapak ibu misalkan sakit, kemudian bakterinya sudah nggak karuan di dalam tubuh, biasanya diresepkan antibiotik karena bisa diminum. Nah, kalau vaksin itu biasanya kita divaksinasi sebelum kena atau sesudah kena? Sebelum. Artinya apa bapak ibu? Sebenarnya dia bukan untuk pengobatan, tapi pencegahan. Jadi vaksin itu sendiri itu adalah virus yang dilemahkan atau bagian virus yang diambil kemudian disuntikkan di dalam tubuh sehingga tubuh memproduksi yang tadi namanya antibodi. Antibodi inilah yang membuat tubuh kita kebal. Antibodi itu juga bisa dimunculkan dari tubuh. Iya, tadi yang orang kena virus kan artinya tubuh makanya minum. Oh iya, saya kena virus ini. Untuk pertahanannya dia mengeluarkan antibodi khusus terhadap virus tersebut. Oh, jadi antibodi itu juga ada khusus buat. Iya, dia punya antibodi. Jadi istilahnya kayak kita mau ujian dapat soal bocoran gitu loh ya. Wah, besok ujiannya kayak gini, bocoran soal yang udah lebih siap gitu kan ya. Ya. Jadi masing-masing musuh itu masing-masing invader penyerang itu punya tekniknya sendiri untuk bermusuhan. Kalau pasukan pemanah dikasihnya pasukan pemanah, kalau pasukan pemanah dikasihkan pasukan kuda menang siapa? Pasukan pemanah ya. Namanya nonton. Iya, seperti itu. Nah, terus kemudian bagaimana di works ini kita dengar aja. Jadi body itu membantu untuk menghancurkan bakteri, tapi bukan virus. Oh, beda. Jadi Bakteri sama virus itu beda. beda. Oh. Kalau bakteri itu termasuknya di mikroorganisme. Kalau virus kan dia yang jenisnya virus, dia sebenarnya tidak bisa hidup sendiri, dia harus nempel ke sel. Kalau bakteri dia bisa hidup. Berarti mitra-mitra bahwa itu jangan sampai salah ya. Corona adalah bakteri. Sesuai. Jadi beda ternyata bakteri sama virus. Penanganannya pun beda juga, Bu. Penanganannya beda. Nah, kalau vaksin itu adalah yang tadi menjadi vaksin, kemudian terbentuknya yang namanya antibodi, kemudian kita ketika terkena virus tersebut, tubuh kita tidak langsung kembali. Sehingga kan waktu kecil bapak ibu pasti divaksinasi polio gitu. Ada yang enggak vaksin polio? Semua ya. Itu kenapa orang sekarang jarang terkena polio? Kata seperti itu. Tapi tempat-tempat yang tidak ada imunisasi polio masih ya. Ada juga yang lain-lainnya. Nah, supaya meningkatkan sistem imun, yang pertama itu yang pasti ya, pola hidup sehat. Jadi makanan sehat, makan makanan yang bergizi, vitamin, sayuran, buah-buahan dan seperti itu. Dan itu yang menyebabkan tubuh kita memiliki sistem imun yang bagus. Melakukan pola hidup sehat. Dan kemudian ini yang susah ya, olahraga teratur. Biasanya orang yang olahraganya teratur cenderung jarang kena flu. Benar nggak? Karena sistem tubuhnya imunnya bagus. Tubuh itu intinya apa ya? Semakin capek, semakin Apa nanti suwi? kayak tubuhnya jadi istilahnya Intinya olahraga itu ya sampai kita berkeringat, kemudian setelah itu kita lebih segar. Ya. Nah, kemudian istirahat cukup, hindari stres. Tidur harus cukup. Kalau orang stres nggak bisa tidur. Benar nggak? Stres orang sendiri
juga cukup, stres cukup, Iya. cukup. Istirahat cukup. Nah, yang paling penting pertama, terakhir, kalau kondisinya itu penyenangnya banyak, makanya harus konsumsi suplemen peningkat daya tahan tubuh. Karena inilah yang membantu untuk memperbaiki sistem. Olahraga kurang, tidur kurang, kemudian makan fast food, jangan makan pasti kita lemah. Walaupun kenyang tapi lemah. Ya, karena nutrisinya kurang. vitamin itu sebenarnya peningkat daya tahan Oke. sayuran buah-buahan gitu ya. Nah makanya ini saya tadi kaitkan COVID dan Sanpro kan, tanggap virus dengan Sanpro. Nah di dalam propolis ini satu jurnal yang mengatakan bahwa ternyata propolis itu sangat bagus sekali di dalam meningkatkan sistem imun. Dia kerjanya macam-macam, penelitiannya macam-macam. Ini ada review sebuah jurnal yang mengulas tentang bagaimana propolis itu bermanfaat di dalam meningkatkan sistem daya tahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tingkatkan sistem daya tahan dengan suplemen. Salah satunya adalah Wah, berarti waktu yang pas ya kita udah punya produknya, udah ada momennya. Berarti ini pas banget. ya, dan kemudian ini dirilis beberapa minggu lalu. Jadi ini ada peneliti dari UI Universitas Indonesia yang mengatakan ternyata dari hasil penelitian mereka dikatakan propolis itu sebagai alternatif untuk menangani corona. Mereka melakukan apa ya istilahnya bukan udah sampai pengujian yang secara obat, tetapi secara simulasi mereka itu mengecek bahwa ada bahan aktif di dalam propolis itu yang pas itu membuat coronavirus itu tidak berkembang dengan bagus. Ini memang Nggak cuma meningkatkan daya tubuh, tapi propolis juga bisa diikat. menangkap coronanya gitu. Apa ya dibuat dia tidak bisa istilahnya ditipu. Oh, ditipu. Jadi virus itu punya kaki kan, kakinya itu nempel di sel. Gitu. Nah dengan propolis itu dikasih. Oh, jadi mau nempel, reset dulu ya. Ya itulah intinya pokoknya gampangnya. Wow, luar biasa Ada sekali. cerita ilmiah ya itu, tapi ini masih pembuktian ya, perlu dibuktikan secara medis apakah benar seperti itu. Tapi hitungan secara komputer itu seperti ini. Apa mau lagi ya? Nah, kita juga sedang mencoba untuk yang Sanpro ini apakah punya fungsi yang seperti itu juga lagi mau dilakukan. Wow, mestinya bisa sih Bu ya kan. Tadi Bapak Ibu udah cerita nih katanya punya pengalaman positif setelah menggunakan Sanpro, tapi saya yakin kayaknya Sanpro Ya. mestinya bisa Bu ya. Ya secara umum sih selama ini kita juga kalau kena mau rasa-rasa kayaknya mau terserang penyakit nih tiba-tiba gitu, kita langsung tingkatkan imun kita gitu, Betul, lama-lama betul. ternyata cuman batuk ringan, Oh. flu ringan ya kayak gitu, nggak sampai tepar gitu ya. Dan ini hasil uji lab dari propolis. Ini cerita gampangnya. Ternyata setelah kita lakukan pengujian dengan beberapa produk yang lain, itu propolis itu aktif untuk membunuh bakterinya itu hampir sama dengan obat. Yang sebelah sini ya. Untuk yang ini sini nih. Ini obat sintetis. Ini hampir sama kalau propolis 100%. Ini untuk bakteri ya. Bakteri di sekitar kita itu banyak banget gitu yang seperti itu. Berarti dengan bahan yang Sanpro ini selevel dengan obat-obat yang sintetik Bu ya? Ya. Kemampuannya. Kalau gitu ya. Kalau ini ceritanya begitu ya. Berarti mestinya double dong tidak keuntungannya. semua bakteri Oke. yang ini aja. Nah, ini perlu diuji lebih lanjut untuk bakteri-bakteri yang lainnya ya.
Tapi ini ya apa, ada potensi kan Bu ya, kalau Iya. satu bakteri aja udah selevel sama yang obat buatan, berarti Ya. bisa. Dan ini nilainya jauh lebih tinggi daripada produk-produk yang lain. Oh, Ini oke. produk lain. Ini produk Di lain. sebelah mana, Ada. Bu? Yang ini itu? produk lainnya. Ini di sini Oke. nilainya kecil kan? Oke. Dibanding ini. Ini juga produk lain. Ada 4 produk lainnya dibandingkan. Seperti ini. Dan udah ya. Ada juga banyak sekali ini ya testimoni dan sebagainya tentang bagaimana propolis itu bisa untuk ini ya membantu tubuh kita melawan serangan dari bakteri, virus ataupun yang lainnya, parasit yang lainnya. Oke. Wow, luar biasa sekali. Jadi kalau bisa disimpulin, potensi Sunpro untuk menangkal corona ini gede banget Bu ya. Menjadi begitu ya? Karena istilahnya melawan bakteri dan virus yang lain aja bisa bagus. Tentu sama corona akan mempunyai potensi yang setidaknya mendekati lah, walaupun mungkin nggak apple to apple juga. Ya, tapi memang kalau kita mengatakan begitu kan kita membuktikan, perlu istilahnya membuktikan secara lebih lanjut karena kita belum mencoba terhadap pasien corona kan ya. Oke. Nggak tahu. Tapi intinya pada dasarnya adalah kita itu kan hidup berdampingan dengan virus, bakteri dan sebagainya. Kita tidak mungkin mengisolasi diri kita dari mereka. Kalau kita mau mengisolasi diri mereka, kita tinggal di tempat yang aseptik, di dalam rumah sakit yang sudah disterilisasi. Nah, kita itu bebas tuh dari kuman dan bakteri. Kita mau kayak gitu. Di rumah sakit 1 hari aja ngap-ngapan kan ya. Artinya kita harus berdamai dengan mereka. Nah, caranya berdamai adalah tidak membuat mereka itu bisa menghancurkan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Tubuh kita terus harus kebal, harus memiliki sistem imun yang bagus. Nah, sistem imun bagus yang tadi tidak stres, tidur cukup, olahraga, makan makanan sehat, dan minum suplemen. Karena itu yang akan membantu daya tubuh kita. Artinya itu harus dipenuhi semua. Tidur jarang, olahraga jarang, makan nggak bener, minum Sunpro doang. Mau sehat gimana gitu ya? Jadi istilahnya semua persiapan harus lengkap Bu ya. Iya. Kalau ya konsumsi makanan sehat aja belum tentu cukup. Apalagi kalau udah nggak olahraga, pola hidupnya kurang sehat, nggak minum Sunpro lagi. Iya iya. Oke, ya luar biasa sekali dari Dokter Etik penjelasannya. Oh, saya juga akhirnya dapat wawasan baru nih bahwa ternyata virus corona seperti itu, gimana cara menjaga daya tahan tubuh dan sebagainya. Nah, mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang kurang jelas, saya buka termin pertanyaan karena nanti di akhir sesi akan ada quiz ya yang terkait dengan materi. Jadi yang misalnya tadi ada yang kurang jelas bisa ditanyain, siapa tahu pertanyaan kuisnya sesuai dengan yang Bapak Ibu tanyakan. Monggo, saya kasih 2 kesempatan dulu Bapak Ibu yang mungkin dari penjelasan tadi kurang jelas. Monggo yang ingin nanya bisa angkat tangan, nanti diantarkan mic-nya. 1, 2 sana. Oke, minta tolong mungkin maju aja biar kelihatan, bisa masuk kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya, corona itu penyebarannya lewat udara atau orang sehat terus langsung kena atau orang sakit langsung kena? Itu aja, makasih. Langsung yang kedua gitu biar sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Nazila
yang ingin saya tanyakan. Tadi kan Ibu menyebutkan juga ada flu juga, dan terus tadi dari ciri-ciri corona, dari gejala-gejala corona itu kan banyak yang mirip dengan flu. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama itu apakah ada maksudnya perbedaan yang jelas antara pengidap corona dan pengidap flu? Kan sekarang juga lagi musim-musim orang flu. Terus juga ada isu bahwasanya virus corona itu bisa hidup di benda. Jadi yang ingin saya tanyakan, kalau semisal kita impor barang dari negara yang terkena virus corona seperti Cina gitu, itu ada kemungkinan bisa tertular atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi tentang apakah virus corona itu menyebar melalui apa ya? Jadi intinya adalah virus itu pasti memiliki media untuk dia berpindah gitu ya. Nah, karena virus corona itu host itu tempat tinggalnya adalah di pneumonia, di paru-paru, tentunya bagian yang situ yang dia akan menjadi sumbernya. Ketika paru-paru apa yang bisa terjadi keluar? Orang yang batuk kan berarti keluar dahak dan sebagainya. Dan itu keluar dari situ. Artinya bahwa virus itu menyebar melalui droplet ludah dahaknya. Nah, permasalahannya dahak itu nempel di mana? Seperti itu. Kalau orang batuk langsung, terus kita nerima batuknya, ya udah berpindah kan ya. Tetapi kalau orangnya batuk ditutupin, kemudian kita juga ditutupin, ya tidak terjadi perpindahan. Tetapi orangnya yang batuk kemudian mengenai, makanya kenapa harus sekarang itu cleaning service harus sering bersihin gagang pintu, kemudian tangga dan sebagainya. Itu orang yang bisa jadi kena virus corona itu setelah batuknya itu ditutup pakai tangan misalkan, terus dia megang, kan virusnya ada di situ. Kalau virus itu dia punya masa istilahnya bertahan, nggak terlalu lama, nggak sampai berhari-hari gitu. Beda sama bakteri atau jamur yang bisa membuat spora ya. Kalau virus itu tidak. Nah, itu ketika jaraknya dekat dan virus itu masih ada, ya udah berpindah. Tapi kalau enggak ya enggak. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan kedua. Apakah bisa menyebar melalui barang yang dipindahkan? Kalau barangnya tadi benar-benar baru kena batuknya tadi, ya bisa menyebar. Tapi kalau udah berhari-hari, berbulan-bulan, apalagi sudah kena matahari, kena panas dan sebagainya, virus ini tidak tahan terhadap panas. Ya dia udah mati, seperti itu. Kalau virus itu kalau tidak ngenain sel, dia gak ada makanan, mati dia. Tapi kalau udah kena, terus dia makan. Jadi dia itu hidupnya itu dari memakan sel lain. Kalau nggak punya makanan dia mati. Dia nggak bisa makan kayu. Jadi makanya ketika di kayu dia mati. Gagang pintu juga mati. Jadi tadi itu ya, penyebarannya adalah melalui droplet ludah, dan makanya itu yang harus dihati-hati, dan tidak ada penyebaran yang misalkan barang tergantung dia itu terkenanya masih lama atau baru gitu yang seperti itu. Nah, kemudian tentang gejala, banyak sekali penyakit-penyakit itu yang gejalanya hampir sama. Contohnya adalah flu dan influenza. Bisa bedain nggak Bapak Ibu? Oh iya, ini flu, oh ini influenza. Apalagi kalau ada lagi bilangnya flu Singapura, flu apa lagi gitu. Itu beda virusnya aja gitu, gejalanya hampir sama. Nah, contoh lagi yang terjadi seringkali salah deteksi itu adalah antara demam berdarah dan tipes. Itu kan gejalanya mirip ya. Orang hanya tahu gejalanya. Nah, untuk memastikan apakah terserang atau tidak,
ada tesnya. Nah, tesnya itulah yang sekarang ini butuh waktu. Karena kalau kayak demam berdarah itu sudah para saintis itu sudah mengembangkan cara mudah, cara cepat untuk mendeteksi. Jadi caranya adalah virus demam berdarah itu diambil antigen antibodinya, kemudian dicek. Nah, kalau cocok sesuai. Nah, sekarang itu ada kan yang demam berdarah dalam bentuknya kayak tes kehamilan itu. Itu kantor saya mengembangkan. Karena prosesnya cepat, makanya orang demam berdarah itu segera ketahuan. Benar nggak? Dia setelah berapa hari, 3-4 hari, gejala itu demamnya tidak turun. Oh, dugaannya apa? Kemudian dites darahnya, demam berdarah. Kalau corona juga demikian, gejalanya hampir sama dengan flu. Nah, di terakhirnya itulah yang dia sesak nafas, itu yang bedanya. Tapi biasanya kalau udah rasa sesak nafas itu sudah virusnya udah menyerang pneumonia. Cara membuktikan positif dan negatifnya itu adalah dengan tes melalui PCR. Itulah yang sekarang kenapa lama sekali. Itu untuk satu kali PCR butuh waktu 6 jam. Dan itu sekarang itu makanya deteksinya lambat. Memang lama. Dia harus memastikan benar virus corona atau tidak, gitu kan. Itu yang seperti itu. Jadi untuk memastikan kena dan tidaknya harus melalui tes laboratorium. Karena hubungannya sama virus ya. Kalau bakteri pun harus dites juga, biasanya diambil, kemudian dicek. Oh iya, ini jenisnya bakteri apa? Kan tadi ada gambar-gambar yang sangat cantik-cantik itu. Dari situ biasanya ketemu. Oh iya, jenisnya apa? Mungkin gitu. Bagaimana? Terima kasih. Oke. Mungkin masih ada yang pengen nanya lagi? 2 orang? Oke. Oh, mungkin satu ibu yang di sini, satu yang bapak yang di belakang, gitu. Nah, tolong dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainuddin dari Stokes AB 13 Jember. Sangat menarik sekali tema kali ini yang up to date sekali tentang corona ya. Saya singkat saja pertanyaannya beberapa poin. Yang pertama, tadi sudah dijelaskan corona bisa menyebar dari benda ke benda. Nah, tapi virus corona ini tidak akan hidup kalau kita tidak tumpang di sel. Nah, dia berpindah dari satu benda ke benda lain, bertahan berapa hari. Dalam kondisi apa? Apakah misalnya gagal pintu kita atau tangga rumah kita dengan dikasih air panas sekarang antiseptik. Sekarang antiseptik sudah jual lama, ya. Dalam kan, misalnya kalau dikasih air panas itu sudah cukup enggak? Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi berapa lama virus ini bertahan di benda? Ya, itu berapa lama, berapa hari gitu. Lalu yang kedua, virus ini akan menulari orang-orang seperti apa? Apakah semua orang atau ada orang-orang tertentu saja yang akan tertular oleh virus ini? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, apakah dengan meminum rutin Sanpro kita sudah cukup akan terhindar dari virus ini, meskipun misalnya keluarga kita atau teman kita itu sudah kena virus corona, tapi kita karena sudah rutin minum Sanpro, kita sudah bertahan, sudah tidak akan kena, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat, singkat-singkat tapi banyak. Yang keempat, selain mencegah, apakah Sanpro juga bisa menyembuhkan virus corona dan virus yang lain? Nah, mungkin itu saja dulu ya, dari 4 hal yang saya tanyakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama dulu ya, berapa lama virus corona itu bertahan di luar
kalau yang sebelumnya dikatakan virus corona itu kena UV, kena sinar matahari itu dia langsung mati, gitu-gitu yang seperti itu. Nah, bertahan berapa lama tergantung sebenarnya dari kondisi ruangan tersebut. Nah, makanya kenapa tempat-tempat yang panas itu virus seringkali virusnya itu tidak tahan karena dia tidak tahan terhadap panas. Jadi tergantung kalau misalkan dia terkena di misalkan di tadi yang tangga ya, gaganan tangga yang memang di situ terpapar matahari, tidak berapa lama akan cepat mati. Makanya kenapa dikatakan COVID ya, yang kena SARS dan semuanya itu seringkali merebak ketika masuknya musim dingin. Itu di kemarin tuh SARS di Cina dan sebagainya, apalagi COVID ini kan pada musim dingin, karena pada musim dingin itu virusnya itu susah mati. Jadi dia bertahannya lama sehingga orang kena terus menularkan gitu yang seperti itu. Tapi kalau di musim panas, makanya awal-awal Indonesia kan bilang oh kita kemungkinan tidak gitu, karena kita kan daerah tropis panas gitu yang seperti itu. Itu bisa jadi lambat penyebarannya karena memang ketika ada virusnya itu sering lebih mudah. Yang tadi memang dengan air panas dan sebagainya, rata-rata virus itu memang tidak tahan terhadap suhu. Nah, terutama juga hand sanitizer. Nah, virus itu mati dengan alkoholnya di atas 85% kalau nggak salah. Itu mati juga ya. Nah, saya kurang tahu apakah yang lain-lainnya itu membunuh virus corona ini atau enggak. Itu sekarang itu penelitian masih terus dilanjutkan karena yang punya virusnya itu kan nggak banyak ya. Ini kan virus jenis baru. Jadi untuk membuktikan dia mati di apa, bertahan berapa lama itu harus punya virusnya. Nah, penelitian sekarang terus dilakukan bagi yang bisa menangani. Kalau udah virus begini tuh fasilitasnya itu harus benar-benar yang tidak kita penelitiannya nggak mudah tertular. Nah, intinya tadi dengan tadi cuci tangan dengan hand sanitizer, cuci tangan sebenarnya air mengalir itu kan memindahkan kita ke barang yang menempel ke tempat lain ya. Sebenarnya itu cukup gitu yang seperti itu. Apalagi kita sampai membunuhnya, berarti dia tidak berpindah ke tempat lain. Yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua, enggak, itu nomor 3 ya. Oh, air panas ya, oke. Langsung ke nomor 3 ya. Apakah Sanpro itu bisa menyembuhkan atau dengan mencegah saja syukur? Seperti tadi ceritanya, kalau virus itu dia tidak ada obatnya. Jadi orang terkena virus itu yang dibutuhkan adalah tubuh kita itu nggak sampai lemah. Kalau tubuhnya lemah, dia akan menyerang hal-hal lain. Gitu. Maksudnya tubuh kita tidak punya sistem pertahanan tubuh sehingga dikatakan apa ya, sakit yang lain-lainnya itu ada gitu. Kayak yang ini ya, contoh yang beberapa kasus yang meninggal itu kan mereka pengidap diabetes gitu, yang seperti itu. Jadi karena daya tahan tubuhnya lemah sampai terjadi kasus meninggal. Dikatakan kalau virus corona ini tingkat kematiannya tidak separah Ebola. Ebola itu nyerang, bunuh karena virulensinya tinggi. Nah, kalau corona ini ketika daya tubuh kita bagus, bisa jadi virusnya itu sudah sistem imun kita bagus gitu. Dia jadi lemah terus pergi mati aja gitu seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah bisa mencegah atau menyembuhkan, yang jelas mencegah dalam artian kita memiliki sistem daya tahan tubuh yang bagus sehingga virus itu tidak masuk dan menyebar di dalam tubuh. Penyebarannya kita tahan. Nah, kalau yang menyembuhkan itu perlu satu kajian yang khusus. Yang tadi saya ceritakan orang UI itu masih pakai apa ya, komputer. Dan di dunia ini lagi gencar-gencarnya mencari obat untuk corona ini. Lagi dicari. Nah, kemarin itu ada yang bilang pakai obatnya apa gitu, itu uji coba
belum beneran secara medis memang bisa mengobati, karena secara umum ya tadi virus itu sebenarnya daya tahan tubuh kita mampu menetralisir asam lambungnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, udah ya? Udah semua belum ya? Kayaknya udah ya? Sudah. Oke, satu pertanyaan terakhir tadi yang dari ibu belakang tadi. Oh, udah sama. Oh, mungkin nanti yang masih pengen tanya bisa nanti setelah akhir acara ya. Ini nanti aja. Oh, ya. Ini mengingat waktu, jadi sambil Dokter Etik menyiapkan pertanyaan kuis buat yang tadi Bapak Ibu yang menyimak dengan baik. Kita pengen tahu selama ini Bapak Ibu dalam memasarkan atau mengkonsumsi Sanpro itu kayak gimana sih? Ada review, testimoni. Jadi mungkin 2 orang dari Bapak Ibu yang punya pengalaman bagus, punya pengalaman spesial dengan Sanpro, kita mau testimoninya. Mungkin bisa angkat tangan Bapak Ibu yang punya kenangan manis bersama Sanpro. Yang kanan nih belum. Ibu yang tengah situ, oke, 1, 2. Ibu yang di bawah coklat ya. Terus, oke, Bapak yang di depan. Ya, yang mana dulu nih? Bentar, mic-nya minta tolong. Mungkin Bapak Ibu dulu. Ya, monggo Pak. Kalau selama ini apakah ada kenangan manis, ada pengalaman bagus bersama Sanpro? Minta tolong ceritanya. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, baik, perkenalkan nama saya Franciscus Nyabangan Sisi dari Stokis AB006. Kenangan manis bersama Sanpro yang pertama saya pribadi pernah mengalami. Saya pribadi mengalami sempat kondisi tubuh menurun dan saya saat itu mengalami batuk selama 2 minggu. Setelah saya konsultasi dengan TS-nya kesehatan Pak Bahar, beliau merekomendasikan untuk konsumsi Sanpro. Saat itu saya langsung selama kurang lebih 3 botol ya. Akhirnya sebelum habis 3 botol itu baru 1,5 bulan saya merasakan pemulihan secara pribadi itu lebih cepat. Itu khususnya untuk Sanpro. Selanjutnya karena saya sudah konsumsi, saya berani merekomendasikan untuk keluarga pertama. Keluarga khususnya orang tua. Sehingga orang tua juga merekomendasikan untuk keluarga-keluarga di khusus tetangga sekitar untuk masalah sakit gigi dan lain sebagainya. Tadi sempat sampai untuk mata ya. Awalnya sih perih dan tersentuh mata, tapi semakin terang itu penglihatannya secara penglihatan. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Ibu yang di bawah coklat, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulastri dari Stokis AD 3030. Alhamdulillah setelah saya konsumsi propolis Sanpro ini, saya kan dulu punya penyakit asma. Setelah saya gabung NASA bulan Agustus sampai saat ini, asma saya tidak pernah kambuh. Alhamdulillah selama konsumsi propolis, dan orang tua saya kan punya asam lambung juga. Setelah konsumsi ini, sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit sembuh. Dan yang ketiga, dulu kan anak saya juga mabukkan oleh kendaraan. Setelah konsumsi propolis ini, sekarang mabuk kendaraannya sudah berkurang banyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mungkin dari panitia ada gift. Boleh 2 orang yang punya kenangan manis, pengalaman indah bersama Sanpro. Wow, banyak juga ya. Saya turun dulu satu-satu, bareng-bareng ya.
Saya hitung sampai 3 di bawah dulu. Nanti yang paling cepat, yang paling tinggi saya pilih nanti ada dapat 1 gift menarik dari panitia. 1, 2, belum. 2. Turun dulu Bu, belum 3. 1, 2, 3. Ibu yang baju merah. Terus satu lagi. Turun lagi. Mbak, turun dulu. Oke, 1, 2. Mungkin dibantu bapak-bapak panitia ya. Saya nggak bisa menulis coverage semua. 1, 2, 3. Yang mana? Belakang. Ibu jilbab hitam. Yang noleh ke belakang dulu. Nah, ya, oke. Monggo. Ya. Macam pink jilbab pink. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sulistiana dari Stokis AB 1326. Testimoni dari saya untuk pemakaian sunblock propolis 2 tahun yang lalu sempat anak saya mengalami kebocoran ginjal. Yang untuk istilah medisnya sindrom nekrotik. Itu memakai rambut kaki terus ada kaki jenazah pada 1 tahun ini dan alhamdulillah sama anak saya itu disaranin pakai sunblock kayak gitu kan untuk rambut anak saya itu nggak di pipi dan badannya itu tegak-tegak kayak gitu. Setelah saya dikasih sunblock ya alhamdulillah itu tidak berkurang dan sama itu sama kasih obat dari dokter itu pokoknya ya sering di rumah kasih sunblock dan sama anak saya itu kalau yang kecil ini kalau demam itu kasih sunblock. Kemarin juga sakit gigi habis makan permen itu tahu-tahu nangis di depan warung terus pulang-pulang itu tak minumin sunblock tidak kasih sunblock di giginya gitu. Itu saja pengakuan saya. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Terakhir ibu yang belakang tadi. Alhamdulillah banyak cerita-cerita positif. Jadi kita nggak cuma ngomong doang ya. Kita nasihat sunblock yang udah terbukti banyak hasil positif yang udah dirasain bapak-bapak itu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sugiyati dari Stokis AB 1833. Pengalaman saya menggunakan sunblock, pertama kali suami saya nggak bisa untuk teman, terus saya kasih sunblock, alhamdulillah 2 hari dan sembuh. Terus anak saya asma, saya kasih sunblock, alhamdulillah sekarang sudah nggak sempat kambuh. Terus sariawan banyak di mulut, terus saya kasih sunblock, alhamdulillah sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi sudah ada 4 testimoni ya. Jadi semoga Bapak Ibu juga semakin yakin bahwa sunblock ini punya manfaat untuk saya kalau cuma dikonsumsi sendiri. Saya kalau cuma dikonsumsi itu keluarga kita harus bareng-bareng menyebarkan manfaat ke semakin banyak orang. Gitu. Ya, udah hampir penghujung acara, saatnya kuis. Mungkin itu dulu, tadi kan mungkin ada jeda buat mempelajari dari pencatat. Oh ya, dari panitia ada kenangan.
Ya, jadi Ibu cuma mau mempelajari review dari catatannya. Dari dokter ini ada 3 pertanyaan yang jawabannya itu nanti ada bingkisan dari Chandro. Monggo. Baik, pertanyaan ini mau yang satu jawaban apa banyak jawaban ya? Ya, saya yakin mitra asal di sini itu pandai bercerita, pandai meyakinkan orang. Jadi saya ngasih pertanyaan ini ya. Yang pertama, di manakah virus itu berkembang biak? Yang ya kayaknya udah tadi. Virus bukan hanya corona, virus bisa? Kalau virus corona di paru-paru benar, tapi kalau virus yang lain belum terjadi paru-paru. Ya, ada yang angkat tangan? Ada di mana ya Pak? Yang belakang dulu di Bang Orel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andini dari Stokis 001. Virus berkembang biak pada sel-sel tertentu. 100. Jadi virus itu punya sel-sel tertentu tempat dia khusus berkembang biak. Dia tidak bisa berkembang biak di sembarang. Kalau pas nemu sel yang dia butuhkan, dia berkembang. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua. Bentar ya, kalau yang katanya sebutkan 4 langkah meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ayo kata. Pola hidup sehat, olahraga teratur, hindari stres, konsumsi suplemen. 100. Baik, satu lagi saya serahkan ke Pak Aur untuk bertanya. Ya, karena pertanyaan terakhir tadi yang paling sulit ya Bu ya. Wow, sulit banget. Ya, terakhir yang paling sulit. Bagaimana Sanpro membantu tubuh melawan infeksi virus dan bakteri? Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dokter dari PD 167 Sidoarjo. Kita bersama itu
belum 100 Pak ya. Mau ditambahin lagi nggak Pak? Penjelasan lebih rincinya. Dengan nano meningkatkan daya tahan tubuh, dan ketika daya tahan tubuh kuat maka virus akan mati. Begitu. Boleh lah. Ya, tepuk tangan semua ya. Kurang lebih virus tidak mati ya. Jadi begini, propolis dan bahan di dalam propolis itu berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ketika daya tahan tubuh kita bagus, yang ada di rumus disease penyakit itu dari virus itu kan dia berapa menyerangnya dibagi dengan sistem kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuh kita bagus, maka penyakit itu akan ringan. Seperti itu. Tidak sampai dia membunuh, tapi meringankan gejala. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti misalkan kena virus, kok nggak langsung sembuh sih saya? Kan nanti dipertanyakan alasan problemnya. Jadi meringankan gejala, jadi kita kena virus tapi kita ringan, tidak sampai parah. Ya. Itu yang dirasakan. Baik, sudah 1 jam lebih kita ceritakan Sandro. Semoga bermanfaat, semoga semakin ya. Oke, ada request dari panitia bahwa itu yang tadi menang kuis dan maju ke depan untuk foto bersama dulu. Monggo. Juga lagi foto sama dokter, semoga ulang ketiganya. Tadi mana aja ya? Yang di belakang.